adik-adik semua, pada video ini kita akan sama-sama belajar mengenai 1. Pengertian korupsi. 2. Penyebab seseorang melakukan korupsi. 3. Dampak dari adanya tindakan korupsi. 4. Strategi mencegah korupsi. 5. Nilai-nilai anti korupsi, dan yang keenam adalah contoh tindakan korupsi di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Pengertian korupsi. Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti rusak, busuk, bejat, suap, atau tidak jujur. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, posisi atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah dan tidak etis. Korupsi dapat berupa penyuapan, penggelapan, nepotisme. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor termasuk pemerintah, bisnis dan lembaga publik. Penyebab seseorang melakukan korupsi. Korupsi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada karakteristik, sifat, atau dorongan pribadi yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan dia melakukan tindakan korupsi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu atau dari lingkungan sekitar yang turut mendorong atau memfasilitasi terjadinya tindakan korupsi. Contoh faktor internal penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. 1. Keserakahan dan ketamakan. Serakah dan tamak merupakan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dan selalu ingin memiliki lebih banyak harta dan kekuasaan. Sifat ini menjadi penyebab utama tindakan korupsi. 2. Gaya hidup konsumtif. Keinginan untuk hidup mewah, mengikuti tren, atau memenuhi kebutuhan yang tidak substansial, misalnya membeli barang-barang mahal yang tidak perlu, juga dapat menjadi pemicu korupsi. 3. Memiliki moral yang lemah. Memiliki nilai integritas, kejujuran, dan nilai-nilai etika yang lemah juga merupakan penyebab seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. 4. Kebutuhan ekonomi yang mendesak. Terkadang, kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi dengan tujuan agar kebutuhannya dapat terpenuhi dengan cara yang cepat dan juga instan. 5. Malas atau tidak mau bekerja keras. Ada individu yang enggan berusaha atau bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan secara halal. Mereka memilih jalan pintas melalui korupsi karena dianggap lebih mudah dan cepat. Contoh faktor eksternal penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. 1. Tekanan dari lingkungan sosial. Tuntutan atau harapan dari keluarga, teman, atau masyarakat untuk hidup mewah dapat mendorong seseorang melakukan korupsi. 2. Di beberapa masyarakat, korupsi mungkin dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan cara untuk mendapatkan keuntungan atau mempermudah urusan. 3. Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang tidak jelas, tumpang tindih dapat membuka celah bagi praktik korupsi. Apa dampak dari terjadinya korupsi? 1. Kerugian ekonomi. Korupsi mengurangi dana negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. 2. Menurunnya kualitas pelayanan publik. Dana yang dikorupsi membuat infrastruktur dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi menjadi buruk dan tidak optimal. 3. Ketidakadilan sosial. Korupsi memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin karena kekayaan negara dinikmati segelintir orang saja. 4. Rusaknya moral dan etika. Korupsi menciptakan budaya tidak jujur, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. 5. Melemahkan demokrasi. Korupsi dapat membuat proses politik dan pengambilan keputusan menjadi tidak transparan dan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Strategi mencegah terjadinya korupsi. 1. Menanamkan sikap jujur dan disiplin. Sikap jujur adalah pondasi utama dalam mencegah korupsi.
Siswa diajarkan untuk selalu berkata jujur, tidak mencontek, dan tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Disiplin juga penting agar siswa terbiasa melakukan hal yang benar sesuai aturan tanpa mencari jalan pintas. 2. Mengoreksi sendiri tugas dan latihan. Mengajak siswa untuk mengoreksi sendiri hasil pekerjaan mereka dapat melatih kejujuran dan kesadaran akan tanggung jawab pribadi terhadap hasil kerja mereka. 3. Pendidikan anti korupsi melalui kegiatan interaktif. Metode pembelajaran seperti role-playing atau simulasi sederhana tentang kejujuran dan tanggung jawab dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari perilaku korupsi dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat. 4. Melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan kecil di sekolah, misalnya dalam kegiatan kelas atau organisasi siswa, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan transparansi. 5. Mengembangkan kesadaran akan nilai kejujuran dan transparansi. Dalam proses pengambilan keputusan yang terbuka, siswa diajarkan untuk menyuarakan pendapat dengan jujur serta menghargai proses yang adil dan transparan. Ini menjadi dasar penting dalam membentuk karakter yang integritas. Nilai-nilai anti korupsi. 1. Jujur artinya berkata dan berbuat benar, tidak berbohong, dan tidak curang. Orang yang jujur tidak akan mencuri atau berbuat salah karena tahu itu salah. Orang jujur selalu melakukan hal yang benar dan berani mengatakan jika ada yang salah. 2. Tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kita berani mengakui kesalahan dan selalu melakukan tugas dengan baik. Misalnya, jika kita janji mengerjakan PR, kita harus menepatinya. Kalau kita bertanggung jawab, orang lain bisa percaya dan kita jadi orang yang bisa diandalkan. 3. Disiplin. Disiplin artinya kita melakukan sesuatu pada waktu yang tepat dan mengikuti aturan. Misalnya, bangun pagi tepat waktu dan mengerjakan tugas sekolah tanpa menunda. Orang yang disiplin akan lebih mudah sukses karena terbiasa melakukan hal yang benar. 4. Kerja keras. Kerja keras artinya kita berusaha sungguh-sungguh sampai tugas selesai dengan baik. Misalnya, belajar dengan tekun supaya bisa naik kelas. Orang yang kerja keras tidak malas dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan. 5. Sederhana. Sederhana berarti hidup tidak berlebihan dan cukup dengan apa yang kita punya. Misalnya, tidak boros membeli mainan atau makanan. Orang yang sederhana tidak sombong dan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kun supaya bisa naik kelas. Orang yang kerja keras tidak malas dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan. 6. Berani. Berani berarti tidak takut menghadapi masalah dan berani melakukan hal yang benar. Misalnya, berani berkata jujur walau takut dimarahi. Orang berani selalu melakukan hal yang benar dan membantu orang lain. 7. Peduli. Peduli artinya kita memperhatikan dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Misalnya, menolong teman yang jatuh atau berbagi mainan. Orang yang peduli membuat lingkungan jadi lebih baik dan menyenangkan. 8. Adil. Adil berarti memperlakukan semua orang sama dan tidak memihak. Misalnya, saat bermain, kita tidak pilih kasih teman mana yang boleh menang. Orang adil selalu berbuat benar dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Contoh tindakan korupsi di lingkungan sekolah. 1. Mengambil lebih banyak permen dari teman. Bayangkan ada kotak permen di depanmu. Ibu guru meminta kalian mengambil 1 permen saja. Tapi, karena tidak ada yang melihat, kamu mengambil 2 permen sekaligus padahal yang lain hanya mengambil 1. Itu adalah tindakan korupsi, yakni mengambil sesuatu yang bukan hakmu dan membuat yang lain mendapat sedikit saja. 2. Menyontek saat ulangan lalu bilang hasil sendiri. Pada saat ulangan, kamu melihat jawaban teman lalu menulisnya di kertasmu. Kemudian, kamu bilang ke guru kalau itu hasil pekerjaanmu sendiri. Itu juga tidak jujur dan merupakan tindakan korupsi,
karena kamu mengambil hasil kerja orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri.